cap tangan, kemudian ada semacam hewan seperti kadal. Ini lukisan sebenarnya dilukis oleh orang-orang terdahulu, bukan bertujuan untuk artistik atau untuk seni, tapi berkaitan dengan kepercayaan atau religiusnya mereka pada saat itu. Gambar tapak tangan menurut para ahli itu diartikan bahwa semacam permohonan kepada yang mereka yakini agar apa yang mereka impikan itu bisa dipenuhi. Kemudian ada pendapat lain bahwa tapak tangan itu terkait dengan arwah orang yang meninggal, dia berjalan atau meraba-raba untuk masuki ke alam yang lain, alam arwah. Jadi orang yang meninggal, kemudian arwahnya itu berjalan meraba-raba untuk dia bisa sampai ke arwah yang ke alam yang lain. Kemudian untuk waktunya ini sudah cukup lama menurut para ahli, itu ribuan tahun yang lalu. Bahkan yang tertua di Sulawesi Selatan itu usianya diperkirakan 40.000 sampai 45.000 tahun yang lalu. Sudah cukup tua, sudah sangat lama. Kemudian lukisan ini itu bukan hanya ada di sini, untuk Papua Barat sendiri ada di Kaimana, di Kokas dan di Raja Ampat. Dan bentuk motif gambarnya itu mirip cap tangan, kemudian hewan. Yang tadi saya sampaikan bahwa hewan yang dimaksud itu adalah semacam, kalau di sejarah itu ada kepercayaan yang namanya animisme. Percayaan terhadap makhluk yang dianggap memiliki kekuatan gaib yang bisa mempengaruhi kehidupan mereka pada saat itu. Begitu. Bisakah bisa dilihat, teman-teman dorang? Ya, Bagur ulangi ya, Bagur jelaskan ulangi. Cap tangan, kemudian gambar hewan yang ada di tebing itu bukan tujuannya untuk indah atau kesenian, Kak. Kalau sekarang itu untuk tujuan seni tidak, atau artistik, tapi lebih kepada kaitannya dengan kepercayaan. Kepercayaan orang-orang dulu, misalnya untuk hewan itu berkaitan yang mereka yakini bisa menguasai kehidupan mereka atau semacam hewan yang disembah. Kemudian cap tangan itu semacam permohonan kepada yang mereka sembah agar apa yang mereka inginkan bisa dipenuhi. Ini sudah cukup tua ya, sangat lama. Dan tapak tangan dan gambar lain yang seperti ini ada di Kokas dan juga di Raja Ampat untuk wilayah Papua Barat. Ya, bisa dilihat. Ya, ada yang bertanya? Nah, inilah menurut para ahli bahwa ini dari kulit pohon atau daun-daun yang kemudian diramu atau dicampur, ditumbuk untuk pewarna. Dan itu juga tidak dijamin bahwa benar, karena tidak ada data validnya. Misalnya kalau pohon apa gitu, ya dicampur dengan apa, itu tidak ada. Belum ada yang bisa memastikan bahwa warna itu dari apa. Kalau dari darah pasti habis, pasti hilang, kering. Kalau dari pinang bisa hilang, Kak? Bisa. Pinang juga kering, hilang. Nah, ini yang jadi pertanyaan, kok warnanya bisa awet sampai dengan hari ini? Ini diperkirakan berapa tahun yang lalu? Ya, kalau untuk Indonesia paling tua 45.000 tahun yang lalu, itu di Sulawesi Selatan. Dan itu rata-rata sezaman. Artinya pada masa yang sama di kehidupan yang prasejarah. Tempat kita ini kira-kira? Ya, kira-kira ini yang belum ada informasi yang valid. Saya juga cek di beberapa referensi, tidak tahu ini kapan. Makanya tadi disimpulkan bahwa kebudayaan yang seperti ini dia hidupnya di zaman yang sama, 45.000 tahun sampai 40.000 tahun yang lalu.
Gambar hewan ini terkait dengan kepercayaan ya. Kalau di Sulawesi Selatan itu ada gambar babi. Ya, ini hewan melata ya. Ini kayak kadal. Paling banyak kadal, kemudian ada gambar manusia yang seperti kadal merangkak. Lebih dominan gambar hewan ya, dengan cap tangan. Ada gambar orang juga, ada gambar kepala. Kemudian ini gambar-gambar ini hubungannya dengan kepercayaan ya, bukan kaitannya dengan seni. Dia lebih kepada kepercayaan masyarakat pada saat itu. Kalau dikasih begitu ya, kamu rekam suaranya, misalkan suaranya ada, nanti kamu bisa tulis sendiri. Ini tebing bisari. Ini lampunya memedi. Ya, iya. Ini kan ini Bisari toh. Lokasinya di ya, Teluk Bisari. daratannya. Tapi nama khususnya ada kah? Tebing apa namanya, Bapak? Ya, tebing Teluk Bisari, Kampung Mai-Mai. Lebih pasnya seperti itu. Mai-Mai itu kampung, ada di sebelah. Ya, kalau di sekolah ada murid yang Pam Ons, Pam Padinatai, itu dari situ. Ya. Melihat tangan merah yang berada di gedung sebelah sana. Oke, bisa diambil dokumentasinya. Sudah, ada yang mau bertanya? Pak Guru ulangi ya, ini tidak dalam kaitan untuk keindahan atau seni ya. Orang dulu belum sampai ke situ. Ini gambar ini terkait dengan kepercayaan mereka pada zaman itu yang masih percaya terhadap animisme, bahwa alam ini punya kekuatan ya, termasuk hewan-hewan itu diyakini bisa mempengaruhi kehidupan manusia saat itu, sehingga hewan yang diyakini itulah yang kemudian mereka gambar di tebing ini. Kemudian cap tangan, menurut para ahli, cap tangan itu ada dua kemungkinan. Yang pertama sebagai permohonan kepada hewan kepercayaan mereka itu agar mereka dilindungi, dijaga, kemudian apa yang mereka harapkan itu bisa diwujudkan atau tercapai di istilah apa ya, permintaan mereka dipenuhi. Kemudian pengertian yang lain, cap tangan itu arwah orang-orang dulu yang meninggal. Ketika dia masuk ke alam yang lain, dia berjalan itu meraba-raba. Itu menurut para ahli. Jadi ada dua kemungkinan pengertian untuk cap tangan itu. Begitu, jelas ya? Ya, dia jalan raba-raba. Oke, maksudnya itu kan namanya juga prediksi. Tidak ada tulisan, jadi hanya merekayasa gambar yang ada yang dilihat, toh. Jadi orang kemudian mulai tebak-tebak gitu. Karena ini dalam bentuk gambar, jadi para ahli juga tidak bisa membuat satu tulisan yang pas, ya, sehingga kemudian hanya mereka terjemahkan saja gambar itu seperti apa, sehingga perkiraan yang tadi Pak Guru bilang terkait dengan kepercayaan mereka, ada yang mengatakan bahwa tangan itu sebagai permohonan, semacam berdoa, kemudian yang lain juga mengatakan bahwa bisa jadi kepercayaan mereka ketika ada yang meninggal, tangan itu sebagai bentuk usaha orang yang meninggal untuk memasuki alam yang lain. Kalau tap tangan yang dicap tapi jarinya sebagian hilang itu menandakan apa? Adakah yang cap tangan yang jarinya hilang? Kalau di masyarakat Papua, kalau di sini tidak ada. Kalau di Wamena, bagian Wamena itu tangan yang terpotong, jari-jari, ruas jari itu berkaitan dengan kedukaan. Ketika ada anggota keluarga yang meninggal, satu orang misalnya dalam keluarga meninggal, maka satu ruas jari itu yang dipotong. Semakin banyak anggota keluarga yang meninggal, semakin banyak ruas tangan jari yang dipotong. Ya. Dari pemerintah ada tidak kayak upaya untuk melestarikan ini, kan ini bisa jadi peninggalan. Iya.
Iya, kalau untuk upaya pemerintah sudah ada. Ini termasuk kawasan konservasi sejarah. Kalau di pariwisata itu ada. Ya, mereka setiap tahun bahkan ada kegiatan untuk lawat kayak seperti ini. Tempat-tempat peninggalan bersejarah di kabupaten itu biasanya dikunjungi untuk kemudian disosialisasikan kepada masyarakat bahwa oh bagaimana punya tempat-tempat bersejarah yang pernah terjadi. Ya, ini sudah ada ya, beberapa kali juga ada sosialisasi dari Dinas Pariwisata untuk hal-hal semacam ini. Dan tiap tahun sebenarnya usaha kegiatan untuk melestarikan ini selalu dilakukan oleh pemerintah daerah melalui Dinas Pariwisata. Ada yang bertanya lagi? Oke ya. Berenang datang sini bertanya. Ah? Berenang ke sini bertanya. Oh, bekas kaki. Bekas kaki dengan tangan itu satu rangkaian. Maksudnya atau untuk berjalan. Kalau tangan tadi untuk berpegang, maka kaki itu untuk melangkah. Semua kaitannya dengan ya kepercayaan. Ya, telapak tangan dan telapak kaki. Ada gambar kepala orang tuh. Ya, di situ gambar bukan hanya telapak tangan saya, tapi ada juga gambar manusia tuh. Ya, coba nanti kalau anak-anak nanti coba browsing lagi terkait dengan bahan yang digunakan untuk mewarnai atau membuat lukisan ini jadi warna merah dan dia begitu awet sampai dengan hari ini. Padahal menurut para ahli ini sudah ribuan tahun. Kalau untuk pewarna sekarang itu 1 bulan, 2 bulan pasti kering dan habis. Tidak ada kan yang awet sampai dengan ribuan tahun. Ini yang digunakan dia menyatu dengan batu, dia meresap ke dalam. Dia tidak di luar, tapi dia meresap masuk di kayak pori-pori batu. Jadi dia tidak bisa hilang. Nah, bahannya itu apa? Menurut para ahli itu sudah dari kulit-kulit kayu. Entah itu akar atau pokoknya dari pohon ini. Atau coba mungkin Bapak dorang yang biasa lewat yang punya tempat ini kah? Kalau ada informasi mungkin cerita dari orang-orang tua-tua dulu kah? Ini gambar dari bahan apa ya bisa dicoba di ini. Oh, Menas. Coba Pak Menas. Coba tanya beliau dorang kah? Ini belakang. Maksudnya, dorang Bapak bisa kasih informasi kak? Ini dong pakai kasih warna ini dengan apa? Berarti tidak ada cerita ya dari orang tua dulu, tidak ada. Itulah yang kemudian para ahli juga kesulitan. Tidak bisa valid, bisa meneliti bahwa oh ini dari ini atau dari bahan apa, tidak ada. Kalau makna warnanya iya, ada lukisan yang warnanya merah, ada yang warnanya putih. Kalau yang merah itu dia lebih lama. Dari sisi usia dia lebih tua. Nah, ini kesimpulannya kita bisa Tidak pernah pudar. bisa perkirakan bahwa ternyata tempat ini sudah dihuni oleh orang-orang tua kita dulu sudah dari zaman purbakala sudah ada ribuan tahun yang lalu. Hanya sedikit disayangkan ketika di dalam buku atau materi pelajaran sejarah itu tidak ada untuk sejarah nasional. Yang kita pelajari tidak ada terkait ini. Padahal ini juga bagian dari perjalanan hidup bangsa ini. Tapi tidak ada. Jadi sehingga kemudian kita harus perlu untuk melakukan kegiatan seperti ini supaya kita tahu. Kita yang anak lahir besar di sini saja banyak yang tidak tahu, apalagi mereka yang dari luar. Sejauh ini tuh ada yang coba untuk menjamah tidak kayak mungkin naik untuk
Kayaknya sudah lah. Pasti ada. Ada yang kalau untuk naik ke atas kemudian coba untuk menyentuh itu sudah ada. Karena sudah banyak penelitian yang sampai ke sini. Dari LIPI itu sudah sampai ke sini juga. Ya. Jadi kalau dulu kan dia pasti airnya lebih tinggi. Lebih tinggi sehingga kemudian mereka mudah untuk berada di posisi itu untuk kemudian membuat cap tangan dan lain-lain sebagainya di situ. Kalau sekarang mau naik setengah mati. Apalagi kalau dulu secara otak kita, maksudnya orang tua dulu, itu kan volume otaknya belum sebagus kita sekarang. Masih purba itu kan masih primitif sekali. Kemampuan berpikir tidak seperti kita sekarang. Otak mereka masih terbatas. Kalau misalnya air yang sekarang ini sudah ada di zaman dulu mereka ada, bagaimana cara mereka ke situ akan pasti sulit. Tapi pasti yakin air dulu ketika ini dibuat, dia di atas tuh. Makanya menurut sejarah, kebudayaan cap tangan atau lukisan di dinding, di gua-gua, itu usianya 45.000 sampai 40.000 tahun yang lalu. Bukan baru 4.000 atau 4.500. Puluhan ribu tahun yang lalu. Sangat lama sehingga kemudian kita bisa lihat jauh sekali air yang sudah susut turun sampai ke bawah. Begitu ya? Oke. Ada lagi? Kalau tidak ada, kita geser ke spot berikut. Oke, terima kasih.